kasih Kak Indra Kens, giveaway 1 jutanya sudah saya terima. Ya, terima kasih buat Kak Indra Kesuma yang sudah memberikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Bang Indra Kusuma sudah memberikan rezeki sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih ya Mas Indra atas giveaway-nya, semoga selalu sukses. Dan buat teman-teman lainnya yang ingin ikutan giveaway-nya, buruan cek deh. Terima kasih buat Kak Indra Kens, gak nyangka saya bisa menang giveaway ini. Terima kasih banyak buat Kak Indra Kens. Hadiahnya sangat bermanfaat buat saya dan keluarga. Makasih Bang. Dan jangan lupa ya nonton, like, dan subscribe. Subscribe, like, dan komen ya. Ikutin terus giveaway-nya. Terima kasih. Cintai akulmu, minum usus tiap hari. Apanya kau? Yo guys, what's up? Balik bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, kita lihat akun binomo gua kali ini. Saldonya 199 miliar. Dan akan gua genapin menjadi 200 miliar. Miliarder ya, udah ratusan M saldo gua di binomo, udah enak geng. Kita akan genapkan 1 M lagi menuju 200 miliar. Ya, balik lagi. Oke, jadi gua cuman bercanda doang guys. Ya, ini saldo yang sebenarnya 1 miliar 24 juta. Tadi itu bisa di-set ya, bisa dibikin. Buat yang orang IT pasti tahu gimana caranya kita membuat saldo kita itu kelihatan banyak. Itu dengan inspect elemen doang guys, simple. Jadi kalau lu yang pengen ngeprank teman-teman lu, pengen ngerjain ya, gua ajarin nih. Pokoknya ada saldo, lu klik kanan aja. Oke, inspect. Ya udah, dia bakal kelihatan nih angkanya. Yang 1 M ini saldo lu, ya. Lu tinggal ubah aja, contoh 300. Udah, jadi deh 300 miliar. 300 miliar. Tapi ntar ketika lo open posisi, balik lagi deh di saldo asli lo. Jadi ini sekedar hiburan aja guys. Jadi pasti pada kaget kan saldo gue tiba-tiba bisa 199 miliar. Ya bukan clickbait ya, ini beneran 199 miliar. Tapi hanya angka aja dan hanya inspect elemen. Jadi kalau lo yang mau ngerjain teman-teman lo, bisa klik kanan aja langsung inspect. Langsung aja ubah. Lo mau bikin 1 triliun juga bisa. Nih kita bikin 1 triliun ya. Tep. 1 triliun. Saldo gue udah 1 triliun. Oke, diklik lagi, balik lagi deh. Jadi intinya guys, ini hanya untuk canda-candaan, untuk fun doang. Intinya nggak seperti itu ya, semua butuh proses dari 0 menuju 1 miliar, dari 0 menuju 100 juta, dari 0 menuju 10 juta, itu ada prosesnya. Bagaimana gue dapetin 10 juta pertama, dapetin 100 juta pertama, dapetin 1 miliar pertama, semua itu ada prosesnya. Gue dapetin 100 juta pertama itu pada saat umur gue kurang lebih 19 tahun atau 20 tahun. Itu dengan berbagai cara ya, online shop, ngamen di kafe-kafe, penyanyi wedding, jadi MC juga, ya macam-macam lah, kerja kantoran, jadi agen asuransi, banyak deh pokoknya. Itu di umur 19 tahun gue dapetin 100 juta pertama gue, dan gue dapetin 1 miliar pertama gue di umur 23 tahun. Jadi semua ada prosesnya guys. Jadi kalau kalian pengen jadi miliarder yang instan ya caranya kayak gitu. Cuman ya hanya angkanya doang, uangnya nggak ada uang ya, uang aslinya ya cuma 1 M gitu loh. Tapi yang 200 M tadi hanya angka doang. Intinya di video ini gue cuman mau sampaikan ke kalian again ya, balik lagi seperti yang sering banget gue katakan, semua itu butuh yang namanya proses, ada perjalanannya, ada tahap-tahapannya. Tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan aja kalau kita masak itu butuh 3 menit biar mateng kan. Jadi nggak ada sesuatu yang begitu lu kerjain lu langsung bisa berhasil. Enggak guys, semua itu butuh proses, semua itu butuh yang namanya tahapan-tahapan. Lu butuh belajar, lu butuh jatuh bangun, bahkan berkali-kali. Lu kalau mau bandingin perjalanan hidup lu dengan perjalanan hidup orang lain yang mungkin sudah sukses di luar sana, kita ini nggak ada apa-apanya guys. Pendahulu kita itu Thomas Alva Edison menciptakan sebuah bola lampu. Butuh berapa kali dia gagal baru dia bisa dapetin formulanya. Bahkan dalam sejarah dicatat bahwasannya dia gagal itu lebih dari 1000 kali guys untuk bisa menciptakan penemuannya dia. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kegagalan kita. Ya buat kalian nonton video ini atau mungkin gua sendiri ya, kegagalan kita itu mungkin nggak sampai 1000 kali. Mungkin 100 kali juga nggak nyampe. Kita kadang-kadang cuma gagal 3-4 kali tapi mental kita udah down gitu loh. Kita udah jatuh, kita udah nggak semangat,
kita udah kehilangan motivasi dan kita udah nggak bisa bangkit lagi, kita udah nggak semangat lagi. Padahal orang-orang di luar sana, apalagi pendahulu-pendahulu kita, jauh sebelum ada internet, jauh sebelum ada teknologi yang canggih, itu mereka itu jauh lebih bekerja keras dari kita guys. Mereka itu gagal juga berkali-kali lipat. Ya kalian tahu Wright bersaudara, mereka adalah penemu pesawat. Pada saat pertama kali mereka menciptakan pesawat, mereka tuh diketawain orang. Nggak mungkin manusia bisa terbang, nggak mungkin manusia itu bisa seperti burung. Dan sekarang faktanya, kita naik pesawat terbang dari satu negara ke negara lain itu menjadi hal yang udah biasa. Dan itulah berkat perjuangan para pendahulu kita di masa lalu. Dan kalian tahu seberapa banyak mereka gagal? Itu mereka gagal tuh kadang-kadang udah nggak bisa terhitung guys. Udah banyak banget. Ya walaupun mereka itu gagal berkali-kali, pada akhirnya mereka berhasil menciptakan penemuan mereka. Dan bahkan sampai sekarang mereka udah nggak ada, penemuan mereka tuh dikenal dunia. Salah satunya contohnya ya pesawat, listrik. Udah banyak banget contoh-contoh para pendahulu kita yang luar biasa sukses di masa lalu. Dan hari ini gue mau katakan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka guys. Ya di zaman sekarang ini kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, itu kita udah kalah jauh guys. Zaman sekarang itu nggak ada sesuatu hal yang baru lagi. Semua itu udah ada. Kita tinggal perlu mengkreasikan atau menginovasikannya saja. Sebenarnya bicara soal profesi ya, profesi saat ini gue sebagai trader di binary option, gue juga menjalani bisnis online, digital marketing, gue juga bangun startup, gue juga berdagang, gue juga jual beli mobil bekas, banyak hal-hal yang gue kerjain. Gue juga sebagai entrepreneur di usia gue yang masih muda sekarang. Gue mau katakan itu prosesnya panjang guys. Tidak serta-merta kita langsung lahir sebagai pebisnis, kita lahir langsung sebagai trader profesional, langsung jago. Enggak guys, semua itu butuh proses dan butuh belajar. Tidak ada yang instan. Makanya gue mau katakan, mungkin kalian bertanya-tanya, enak nggak sebagai seorang trader? Itu ada suka dukanya, ada positif negatifnya. Apalagi kita sebagai trader di binary option, itu notabene-nya resikonya tinggi sekali guys. Gue udah sering katakan, kita dapat duitnya gampang, cepet, tapi kita kehilangan uang itu juga bisa cepet, gampang. Berapa banyak orang yang miskin karena forex? Berapa banyak orang yang miskin karena trading? Itu banyak. Yang kaya juga banyak gitu loh. Tapi mungkin kalian semua yang nonton video gue punya impian, punya cita-cita pengen jadi traders. Gue mau katakan ke kalian harus mikir baik-baik dulu. Trading itu ada resikonya guys. Tidak segampang yang kalian pikirkan. Tidak segampang kalian langsung buka laptop, kalian lihat candle, kalian open posisi, kalian klik dapat duit. Gak segampang itu. Kalau emang segampang itu, semua orang udah jadi trader. Kalau memang semudah yang kalian pikirkan, Indonesia itu udah kaya guys, udah gak ada yang pengangguran, semua orang udah punya banyak duit. Tetapi faktanya, tidak semua trader itu sukses dan tidak semua orang itu bisa berhasil jadi trader. Banyak yang gagal di awal, banyak yang tidak bertahan. Ya karena yang menjadi seorang trader itu sama aja dengan kalian memulai usaha atau bisnis. Gue udah sering katakan di video-video gue yang sebelumnya. Jadi semua itu ada plus minusnya. Ada hal-hal yang memang harus kalian perhatikan, terutama dalam hal manajemen risikonya. Apalagi trading di binary option ini resikonya itu tinggi guys. Di setiap video gue udah kasih peringatan, info penting. Kalian harus 18 tahun ke atas dan kalian harus tahu bahwasanya ini punya resiko gitu. Tidak ada jaminan yang namanya kalian trading tuh kalian bisa langsung cepat kaya, bisa langsung punya ratusan juta, punya miliaran, nggak ada jaminan seperti itu. Bahkan gue pribadi untuk mencapai tahap ini, banyak hal yang udah gue lewatin guys. Banyak sekali gue udah sempat punya utang ratusan juta, gue sempat putus asa dan sempat nyerah juga. Akhirnya gue bersyukur gue bisa bangkit dan bisa di level sekarang dan posisi sekarang. Tetapi gue mau katakan nggak segampang itu guys. Mungkin banyak di antara kalian yang nonton video-video di YouTube, menonton seorang trader yang udah punya ratusan juta, punya miliaran. Mungkin kalian nonton video gue dan kalian pengen seperti gue. Gue bukan bilang nggak boleh pengen seperti gue atau seperti trader yang lain yang sukses gitu. Salah nggak punya impian untuk menjadi sukses? Nggak salah guys. Boleh aja kalian punya impian atau kalian punya seseorang yang jadi panutan kalian supaya kalian bisa sukses seperti dia, boleh-boleh aja. Tetapi kalian harus mengerti guys, di balik kesuksesan seseorang, orang tersebut itu udah mengalami masa-masa sulit. Dan masa-masa sulitnya itu kadang-kadang kalian nggak tahu sesulit apa dan sesusah apa mereka dulunya. Udah seberjuang apa mereka dulunya. Mungkin kalian ngeluh, gue udah berjuang, gue udah kerja keras, tapi gue belum bisa sukses. Ya, dipertanyakan kembali gitu loh. Udah sekuat apa kalian berusaha dan udah sekeras apa kalian berjuang. Nah, itu dia guys. Jadi, gue mau katakan, trader itu adalah sebuah profesi. Menjadi trader, menjadi YouTuber, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi guru, itu sama. Itu semua adalah profesi. Gitu. Jadi, menjadi trader itu bukan sebuah keharusan, tapi itu adalah balik lagi pilihan kalian guys. Apakah kalian benar-benar udah komitmen untuk menjadi seorang trader? Udah benar-benar komitmen untuk merisikokan uang kalian supaya kedepannya kalian santai dan bisa merasakan financial freedom? Kalau memang kalian udah komit seperti itu ya, kalian harus siap kehilangan uangnya. Karena trader itu adalah orang yang merisikokan uangnya supaya kedepannya dia itu nggak usah kerja lagi. Tidak ada orang yang mau selamanya jadi trader. Gue pribadi nggak mau selamanya jadi trader. Pada titik tertentu ketika gue udah dapat modal, saat ini juga gue udah punya modal, gue juga lagi membangun
membangun usaha gue yang lain. Gue lagi merintis startup gue lagi membangun perusahaan. Karena gue nggak mau selamanya jadi trader. Trader itu bukan profesi yang lu bawa sampai mati guys. Lu kalau trading terus dari usia muda sampai tua bakal capek juga. Otak kita punya kapasitas, gak mungkin kita itu trading selamanya guys. Gak seperti itu. Gue ini menilai bahkan menjadi seorang trader itu adalah sebagai batu loncatan gue untuk mencapai impian atau goals gue yang lainnya. Karena dengan kita terjun ke dunia trading, kita bisa mendapatkan modal untuk membuka usaha atau bisnis yang lain guys. Jadi balik lagi, trader itu sebuah profesi dan profesi itu tidak dipaksakan. Balik lagi ke pilihan kalian. Kalian yang nonton video ini, gue nggak pernah maksa kalian untuk menjadi seorang trader. Gue nggak pernah maksa kalian untuk belajar sama gue juga nggak pernah maksa kalian untuk trading. Enggak, gue menjalani trading, gue berhasil. Kalian menjalani trading, kalian ikutin cara gue, bisa berhasil nggak? Bisa berhasil. Bisa gagal nggak? Bisa juga. Jadi sebenarnya di trading ini tidak ada hal yang pasti guys. Tidak ada jaminan lu bisa berhasil 100% kalau lu ikutin cara gua. Nggak ada yang seperti itu guys. Sama halnya dengan kita bicara YouTuber. Kalian ngeliat banyak YouTuber yang sukses di YouTube, kalian ikutin caranya, kalian ikutin cara dia bikin konten, kalian ikutin cara dia bikin video. Bisa nggak kalian seperti dia walaupun kalian udah ngikutin 100% cara dia? Ya jawabannya belum tentu. Kita katakan YouTuber terbesar di Indonesia, Atta Halilintar, saat ini subscribernya 20 juta lebih. Kalian mau ngikutin cara dia bikin video, kalian mau bikin video Asia, apa, halo guys, bla 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 bla, ikutin cara dia. Bisa nggak subscriber kalian sebanyak dia? Ya belum tentu gitu loh. Masing-masing orang itu udah ada jalannya masing-masing guys. Jadi menjadi seorang trader itu adalah balik lagi gue katakan pilihan kalian masing-masing. Dan kalian harus tahu, ketika kalian memutuskan untuk menjadi seorang trader, resikonya itu ada dan bahkan besar sebanding dengan pendapatan yang kalian dapatkan. Itulah yang gue katakan high risk, high return. Resikonya gede banget, tapi yang perlu dapatkan juga gede. Kalau lo mau pekerjaan yang resikonya nggak gede, ya bisa. Lo jadi karyawan kantoran itu resikonya nggak gede. Cuman yang pendapatan lo juga hanya sebatas gaji UMR. Mungkin lo bisa kerja lebih keras, lo naik pangkat jadi supervisor, jadi manajer ya. Gaji lo itu ya nggak akan segede orang-orang yang bisnis. Karena orang-orang yang terjun ke dunia bisnis itu adalah orang-orang yang meresikokan waktu, tenaga, dan uangnya guys. Nggak ada jaminan ketika kalian lagi berbisnis itu kalian bisa berhasil. Nggak ada jaminan guys. Contoh ya, kalian buka rumah makan, walaupun kalian jago masak, kalian jago menata tempat, kalian jago trik marketingnya, pokoknya semuanya mantap lah. Gak ada jaminan juga rumah makan yang kalian buka itu bakal rame pembeli dan bakal sukses. Gak ada jaminan guys. Jadi intinya bahwa rezeki itu udah ada jalannya, udah ada yang ngatur. Rezeki itu di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia tugas kita ya berusaha sekuat mungkin supaya kita bisa menggapai rezeki yang udah disediakan Tuhan kepada kita. Karena gue selalu mencontohkan bahwasanya ibaratnya rezeki itu ya kayak sesuatu yang Tuhan letakkan di sini. Kita sebagai manusia itu harus ada effort untuk menggapai atau mengambil rezeki yang udah disediakan Tuhan. Ya, kita kan ada effort, kita harus ngambil gitu. Yang ngambilnya dengan apa ya? Dengan usaha dan kerja keras kita. Kalau kita nggak kerja, kita nggak usaha, ya nggak bisa juga. Ya, kalau Tuhan udah nyediain rezeki sama lu, tapi lu nya nggak effort, lu nya nggak berusaha, nggak kerja keras, ya nggak bisa juga. Jadi balik lagi, membahas saldo gue yang miliaran tadi, ratusan miliar, bisa nggak gue mencapai titik tersebut? Ya bisa aja ke depannya, kalau gue berusaha sekeras mungkin. Bisa nggak? Bisa. Pada awalnya ketika gue terjun ke dunia trading, gue juga bermimpi untuk punya uang 1 miliar guys. Gue ngelihat banyak trader di luar sana, gue ngelihat ada Doni Salmanan, gue ngelihat juga ada Alan Suryajana, dia bisa beli Lamborghini, bisa beli mobil ini. Ya gue jadiin hal positif aja, gue nggak peduli itu mau fake, itu real atau apa, ya gue nggak peduli. Kalau fake ya udah, kalau real pun ya udah. Yang gue peduli adalah gue ngelihat mereka sukses. Otak gue ini termotivasi guys. Gue jadi termotivasi, gue jadi berusaha lebih giat lagi. Gue ambil sisi positifnya. Gue gak peduli mereka mau real, mereka mau bener-beneran kaya atau cuman marketingnya, gak peduli gitu loh. Gue ngeliat mereka bisa sukses, mereka bisa banyak uang ya. Gue ambil sisi positifnya. Dari situlah gue berusaha lebih keras lagi supaya bisa di level seperti itu guys. Jadi pada awalnya punya saldo 1 miliar itu bagaikan mimpi bagi gue guys. Gue pernah coba di akun demo trading ya sampai akunnya 1 miliar dan gue berandai-andai dan gue bermimpi seandainya ini akun demo adalah akun real. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu guys dan menjadi kenyataan. Sekarang saldo di akun real gue 1 miliar lebih guys. Tetapi yang mungkin banyak orang nggak tahu apa yang udah gue alamin. Yang teman-teman gue dulu sebelum gue mulai channel YouTube tahu bagaimana gue dulunya gitu loh. Semua itu ada prosesnya dan ada tahapannya. Tidak semua orang itu bisa jadi trader sukses. Tidak semua orang itu terlahir untuk menjadi seorang trader. Ada sesuatu hal yang kalian harus mengerti gitu loh. Kalau gue sukses di bidang trading, bisa jadi kalian sukses juga tetapi bukan di bidang trading. Kalian bisa sukses di bidang yang lain. Contohnya, kalian bisa sukses sebagai guru, kalian bisa sukses sebagai dosen, kalian bisa sukses sebagai pebisnis, kalian bisa sukses sebagai YouTuber. Banyak sekali profesi di dunia ini guys. Kalian bayangkan gimana jadinya apabila semua orang jadi trader? Siapa yang jadi guru? Siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi manajer? Siapa yang kerja di bank? Siapa yang jadi presiden? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi tentara? Nggak ada, semuanya jadi trader. Ya dunia ini kacau guys. Gue selalu percaya bahwasanya masing-masing itu
punya perannya. Orang itu diciptakan Tuhan, itu udah punya rencana jalan hidupnya masing-masing. Jadi ya kalian harus temuin jati diri kalian itu. Kalian harus kenali diri kalian, apa kelebihan kalian dan kalian tuh bagusnya di bidang apa. Tidak semua orang terlahir memiliki bakat untuk menjadi seorang trader. Tidak semua orang terlahir memiliki bakat untuk menjadi pebisnis. Mungkin kalian punya bakat atau kelebihan di bidang lain. Kalian harus kenali dan cari tahu itu sendiri, guys. Ya, gue katakan hal ini karena ini penting banget menurut gue, guys. Gue bukan mau kalian gak usah menjadi seorang trader. Gue bukan mau kalian gak usah ngikutin jalan gue. Gue bukan mau kalian gak usah trading lagi. Ya, itu balik lagi adalah pilihan dan keputusan kalian masing-masing, guys. Tapi gue cuma mau bilang, ketika kalian memutuskan untuk terjun ke dunia trading, ketahuilah ada resikonya. Ketahuilah bahwa kalian tuh bisa kehilangan uang, bukan hanya bisa mendapatkan uang. Apakah kalian sudah siap dengan resikonya? Apakah kalian sudah siap kehilangan uangnya? Kalau belum ya, mending jangan trading, guys. Carilah pekerjaan yang lain yang memang lebih tidak beresiko. Karena tidak semua orang punya mental yang siap kehilangan uang. Tidak semua orang punya mental yang siap untuk menghadapi resikonya. Apabila kita sudah terjun ke dunia trading, kita udah menjadi seorang trader, kita bisa dapat duit yang banyak. Bisa. Kita juga bisa kehilangan duit yang banyak, guys. Intinya, gue cuma mau bilang ke lu semua yang nonton video gue, semua itu ada prosesnya. Tidak ada hal yang gampang. Tidak ada hal yang langsung lu terjun, lu trading, lu langsung bisa kaya, langsung bisa punya ratusan juta, langsung punya miliaran. Ya mungkin ada segelintir orang yang beruntung, gua katakannya, terjun ke dunia trading bentar langsung sukses, ada. Cuman ya itu hanya segelintir orang dan itu bisa dikatakan keberuntungan. Tidak semua orang bisa memiliki keberuntungan yang sama. Jadi intinya, gue cuma mau kalian yang nonton video ini berpikir lebih rasional, berpikir lebih realistis. Untuk mencapai sesuatu hal, kita perlu pengorbanan, kita perlu kerja keras, kita perlu belajar, kita perlu melewati banyak proses untuk bisa mencapai tujuan kita. Perjalanannya itu panjang, guys. Gak sekonyong-konyong lu lahir, tiba-tiba lu bisa kaya, tiba-tiba lu bisa sukses, ya nggak seperti itu. Ya kalau memang bisa seperti itu, ya balik lagi, semua orang mungkin udah kaya, guys. Tapi faktanya, kita hidup di dunia ini, di Indonesia ini, masih banyak kita lihat saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki kekurangan gitu loh, dalam hal finansial atau apapun. Jadi gak banyak orang yang bisa sukses di bidang finansial, guys. Kalau gua bilang ya, orang-orang yang sukses itu mengkerucut, dia seperti bentuk piramida. Semakin tinggi itu semakin sedikit, semakin minoritas. Jadi orang-orang sukses itu ya minoritas, lebih banyak yang tidak sukses dibanding yang sukses. Bahkan kalau kalian searching di internet, kalian googling, memang faktanya seperti itu, guys. Hanya segelintir orang yang benar-benar bisa sukses di bidang finansial. Hanya segelintir orang yang benar-benar bisa memiliki kekayaan yang luar biasa gitu. Dan apakah kita mau menjadi minoritas atau mayoritas? Bagi lagi itu ya pilihan di tangan kita. Jadi gue mau katakan, guys, ya gue di sini hanya untuk sharing-sharing, gue hanya berbagi pendapat, hanya berbagi pandangan gue. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan, tidak ada maksud untuk menghina, tidak ada maksud untuk menjelekkan. Gue pribadi di level gue yang sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang lebih sukses di luar sana. Banyak, guys. Yang umur 15 tahun udah miliarder juga banyak. Yang umur 10 tahun mungkin udah miliarder juga ada mungkin loh. Dan gue sekarang umur gue 24 tahun, gue jadi miliarder, ya bukan berarti gue hebat, tetapi ya ini suatu pencapaian yang bisa gue banggakan dan bisa gue syukuri. Ya harapan gue bikin video ini adalah mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini bisa mendapatkan inspirasi baru, mindset yang baru tentang kesuksesan. Ingat, guys, untuk mencapai sukses kita tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang instan. Semuanya butuh proses. Itulah inti dari video ini. Jadi kalau kalian tadi lihat saldo gua ratusan miliar, ya bisa aja, cuman itu semua hanya tipuan belaka. Untuk benar-benar mendapatkan 1 miliar ini, guys, udah banyak hal yang gua korbankan. Waktu, tenaga, uang, dedikasi, disiplin. Banyak hal yang udah gua lewatin untuk mencapai saldo 1 miliar ini, guys. Jadi gua cuma mau kalian paham, sekali lagi gua mau katakan, tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses. Jadi gua kembalikan lagi ke tangan kalian masing-masing, guys. Pilihan kalian. Apakah kalian pengen menjadi seorang trader? Silakan kalian belajar, kalian serius, kalian disiplin, dan kalian tekuni. Apakah kalian pengen sukses di bidang lain? Kalian pengen sukses sebagai seorang penyanyi? Ya belajar nyanyi gitu, latihan. Kalian pengen sukses sebagai seorang atlet? Ya latihan fisik. Kalian pengen sukses sebagai seorang YouTuber? Ya bikin video, belajar editing. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan di dunia ini, guys. Banyak sekali profesi yang terbuka di luar sana, banyak sekali peluang. Apalagi kalian masih muda, kalian diberikan kesehatan, kalian diberkati dengan tubuh yang sempurna, tidak ada kekurangan. Ya saya minta maaf apabila yang nonton video ini memiliki kekurangan dan kebutuhan khusus, tapi harapan saya buat teman-teman semua yang diberikan fisik yang sempurna, mulailah untuk bekerja lebih giat lagi. Mulailah memikirkan hal-hal kreatif yang bisa kalian kerjakan. Karena untuk mencapai kesuksesan itu nggak gampang, guys. Buat kalian yang nonton video ini, gue cuma mau kalian benar-benar serius dan kalian benar-benar fokus, benar-benar kerja keras apabila kalian itu punya goals. Dan mungkin kalian sekarang ada di kondisi yang buruk, ada di kondisi finansial yang mungkin tidak baik, dan kalian pengen keluar dari kondisi seperti itu. Kalian pengen benar-benar sukses di bidang finansial, kalian pengen mendapatkan apa yang menjadi goals dan impian kalian. Caranya hanya satu, guys. Tidak ada cara lain selain benar-benar berjuang,
dan berusaha. Kalian harus tahu guys, gak ada yang bisa nolong kalian selain diri kalian sendiri. Jadi stop mengeluh dan lakukanlah sesuatu dan mulailah berjuang lebih keras guys. So guys, terakhir intinya di video ini gue cuman pengen kalian semua yang nonton memiliki motivasi yang baru, memiliki semangat yang baru. Semoga kalian yang nonton video ini, kalian bener-bener komitmen untuk lebih berjuang dan berusaha keras lagi. Semoga kalian semuanya bisa mencapai apa yang menjadi goals dan impian kalian guys. Jangan pernah nyerah, karena ketika lu udah nyerah, semuanya berakhir. Apa yang sudah lu mulai, lu harus berhenti ketika lu menyelesaikannya guys. Berhentilah ketika lu udah selesai, jangan berhenti ketika lu udah capek. Kalau lu memang capek, ya udah, nggak ada salahnya lu istirahat dulu sebentar. Tetapi ingat, jangan berhenti. Istirahat boleh, tetapi jangan kelamaan. Kalian juga benar-benar harus kejar terus goals kalian dan impian kalian supaya kalian bisa mencapai hal tersebut. Kalian benar-benar harus fight dan berjuang keras untuk apa yang telah menjadi mimpi dan goals kalian guys. Ya, gue rasa sekian aja video kali ini. Gue harap video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi baru di video gue kali ini. Jadi balik lagi kita bahas tentang trading. Kalau kalian memang sudah memutuskan, sudah bulat keputusannya untuk menjadi seorang trader, ketahuilah dan pahamilah ada resiko yang benar-benar harus kalian hadapi. Jadi balik lagi, high risk, high return. Untuk menjadi seorang trader, kalian harus memiliki mental yang siap kehilangan dan mental yang siap menerima segala resikonya nanti ke depannya. Menjadi seorang trader adalah keputusan dan pilihan kalian masing-masing. Tidak pernah ada paksaan, tidak pernah ada keharusan untuk menjadi seorang trader. Tidak pernah ada paksaan harus belajar sama gua, tidak pernah ada paksaan harus trading, gak ada guys. Kalian mau trading, kalian gak mau trading, itu semua pilihan di tangan kalian. Kalian mau usaha yang lain, kalian mau bisnis yang lain, apapun yang mau kalian kerjakan, pilihan tetap di tangan kalian. Kalianlah yang menentukan masa depan kalian itu sendiri guys. Jadi kalian harus tahu bahwa kesuksesan kalian di masa depan yang menentukan adalah pilihan kalian di hari ini. Jadi keputusan semua di tangan kalian. Pilihlah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Do your best and let God do the rest. Yo guys, gua rasa sekian aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang pengen dapatin giveaway jutaan rupiah dari gua, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, comment sebanyak-banyaknya, subscribe juga channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Yo guys, gua rasa sekian aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Indra Kens. Salam profit.